50, undangannya 30. Nah, inilah mudah-mudahan yang dari sini senantiasa dimudahkan dan bisa dilancarkan secara urusan dan diberkati. Kegiatan hari ini khusus untuk diseminasi, yang ada beberapa teman kita yang sedang mengikuti kegiatan, yaitu Bu Upi dan Bu Riri, ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum diri ya Bapak Ibu, izin minta waktunya beberapa menit itu untuk saya melakukan diseminasi fintech yang kemarin saya ikuti. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 12 September 2025 kemarin saya ditugasi untuk ikut fintech Fasda 7 jurus BK Hebat. Nah, ini adalah rangkaian dari OJL yang harus saya lakukan dan harus saya laporkan. Hari ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti diseminasi. Oke, yang saya dapatkan kemarin selama 4 hari, menurut saya, bagi saya itu sangat banyak ya ilmu yang bisa kita dapat, dan hari ini saya sharing ke Bapak Ibu tentang 7 jurus BK Hebat ini. Nah, tujuan dari fintech ini adalah meningkatkan kualitas guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran dalam menguatkan kemampuan pemantauan dan intervensi yang tepat dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir murid. Jadi sebenarnya 7 jurus BK Hebat ini tidak hanya khusus untuk guru BK, bisa digunakan oleh guru kelas maupun guru mata pelajaran lain. Nah, ini kemarin jadi pelaksanaannya itu di hari Selasa sampai dengan hari Jumat, tanggal 9 sampai tanggal 12 September 2025. Tempatnya kemarin di Hotel G, Jalan Jenderal Unik, Pontianak. Jadi kemarin itu kami dibagi jadi dua hotel, sebagian besar di Hotel Garuda dan sisanya di Hotel G. Dan saya kebagian di Hotel G kemarin. Kegiatannya dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 22.15 malam. Kami kemarin disiapkan kamar kalau ingin menginap, tapi saya pilih pulang kemarin. Jadi pagi datang lagi untuk ikut kegiatan ini selama 4 hari. Nah, peserta di hotel itu dibagi dari beberapa kelas, ya, dibagi beberapa kelas. Kemudian dalam satu kelas itu difasilitatori oleh 2 orang Pasnas, fasilitator nasional yang kemarin sudah ikut kegiatan serupa di Surabaya, bergabung dengan para guru BK dari provinsi-provinsi lain. Nah, kegiatannya itu sudah dimulai sebelum hari H. Jadi sebelum tanggal 9 September itu saya sudah harus mengerjakan pretest dan membaca modul-modulnya. Tanggal 9 itu jadi tinggal langsung tugas-tugas langsung latihan gitu ya. Di tanggal 9 itu sampai tanggal 12 diakhiri dengan pembuatan RPL dan post test. Lalu dilanjutkan lagi dengan melakukan implementasi ke murid 1 kali, ke guru skala kecil 1 kali, dan terakhir ini OJL untuk diseminasi 7 jurus BK Hebat ini. Nah, untuk mengenalkan apa sih 7 jurus BK Hebat itu, mungkin biar fresh juga, boleh sambil berdiri saya setelkan lagunya, ada gerakannya supaya lebih ingat apa sih 7 jurus BK Hebat ini.
apa saja tujuh jurus itu sudah ada dalam lagu, dan kemudian buat apa juga ada dalam lagu. Yang diharapkan adalah murid bisa mandiri dan kuat, tumbuhnya di lingkungan sehat, artinya di lingkungan sekolah kita yang sehat, bersama kita guru-guru yang hebat, yang artinya kita mampu untuk bersahabat dengan murid dan juga memiliki cinta terhadap mereka. Sekolah aman dan nyaman, itu tujuan kita. Sekolah kita nyaman, sekolah kita aman, dan mereka gembira berada di sini bersama kita. Jadi itu tujuannya. Nah, lanjut. Nah, 7 jurus itu dimulai dengan jurus pertama, yaitu kenali potensi. Artinya kita sebagai guru ini harus tahu dulu nih potensi kita, baru kita bisa membantu murid untuk mengenali potensinya. Kemarin yang saya dapatkan adalah kami diberi tes untuk mengenali potensi dengan menggunakan website ya. Di websitenya sudah saya sampaikan di sini ya, www.akupintar.id. Kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar itu yang diteskan. Nanti kita akan dapatkan hasilnya di situ, dan kita akan tahu di mana kita kemampuan kita tuh dominan di mana. Kemudian gaya belajar, kita gaya belajarnya seperti apa? Karena gaya belajar kita mempengaruhi bagaimana kita ngajar. Sedangkan murid dalam kelas itu beragam. Murid dalam kelas beragam, sehingga kadang kalau kita tidak paham, kita menganggap bahwa murid itu tidak mampu karena tidak mau mengikuti kita nih. Padahal gaya belajarnya beda. Kan di sini dibahas tentang macam-macam gaya belajar dan strategi apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka memahami apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Untuk kecerdasan majemuk itu ada 8 sesuai dengan teorinya Howard Gardner. Ya, nanti itu akan nampak di situ berapa persen kemampuan kita di bagian yang mana, apakah naturalistik, apakah linguistik, apakah musikal, atau interpersonal, atau intrapersonal, gitu. Nah, setelah mengenali potensi, diharapkan mampu mengembangkan diri dengan cara yang lebih tepat dan juga membantu orang lain. Kita tahu nih paham dengan diri kita, maka kita akan bisa membantu murid. Itu jurus pertama. Jadi setiap kali kami selesai satu jurus, dapat kartu. Dapat kartu. Ini jurus kedua, kelola emosi. Kadang-kadang masalah kita di rumah kita bawa ke sekolah. Begitu juga sebaliknya, masalah di sekolah kita bawa ke rumah. Akhirnya kacau semuanya, gitu ya. Jadi di sini nanti kita belajar memahami peta emosi kita sendiri. Saya ini kenapa ya perasaan kita seperti ini? Kadang-kadang kita tidak paham nih apa yang kita rasa, emosi yang kita rasa, kita tidak tahu namanya apa. Maka nanti di sini belajar macam-macam emosi yang muncul dalam berbagai situasi. Lalu mengendalikan diri sendiri dengan menulis tanya, terima, amati, nikmati, kemudian tanyakan dan aksi. Jadi panjang sebenarnya untuk menjelaskan. Lalu kemudian bagaimana kita melakukan decision making dengan mengambil jeda saat kita sedang emosinya naik gitu, marah misalnya, atau kita takut, atau kita sedih yang agak berlebihan gitu, harus ada jeda. Jadi kadang ketika kita mulai merasa nih, mana sih ini, harus ambil waktu untuk jeda, kita menenangkan diri, baru kemudian melakukan decision making. Karena khawatirnya salah paham. Kalau udah salah paham, udah terlanjur marah, nanti kan coba gitu. Lalu dapat membuat pembelajaran social emotional learning dalam kelas untuk mengembangkan karakter positif murid. Ada caranya, tapi panjang, ya. Lanjut. Ini yang ketiga, jurus ketiga, tumbuhkan
setiap orang punya ujian dalam hidup. Kadang kita setiap orang punya ujian ya. Menurut kita berat, menurut orang belum tentu. Menurut orang biasa aja, menurut kita berat, ya. Tapi kita harus mampu untuk bisa menumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu daya juang kita, daya lenting, ya, untuk selalu bisa kembali bangkit saat kita terjatuh, bahkan saat kita berada dalam titik paling rendah. Saya kira semua orang pasti mengalami kapan dia mengalami titik terendah. Tapi bagaimana caranya supaya tetap bisa tumbuh? Begitu juga anak kita. Anak-anak kita juga punya masalah yang mungkin menurut kita biasa saja, bagi mereka berat karena kurang pengalaman dan lain. Nah, di sini nanti akan belajar tentang hal-hal yang dapat meningkatkan self resilience-nya. Lalu memahami pentingnya memiliki growth mindset, mindset bertumbuh, tidak yang fixed mindset. Dimana fixed mindset itu bahwa kita kayak pasrah gitu, bahkan itu tak bisa diubah. Kalau nasib itu kayak gini ya kayak gini lah dia. Nah, saya kemarin menemukan ada model yang kayak gini gitu, dan kita harus membantu dia untuk bisa memiliki yang namanya growth mindset, mengubah cara berpikir, mengubah kata-kata yang kita sampaikan ke diri kita sendiri gitu. Nah, itu yang lurus dan yang keempat, jaga konsistensi. Belajar untuk menumbuhkan kesadaran internal. Ini kalau dalam bahasa agama istiqomah, ya. Nah, menumbuhkan kesadaran internal artinya menumbuhkan dia mau melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan, berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk menumbuhkan maka kita perlu menekan 5 tombol ajaib: kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangan. Dan kita menjadi guru yang inspirator, bukan motivator. Artinya kita tidak cuma sekedar memberikan dia motivasi, tapi dia menjadikan kita sebagai inspirasi dia. Nah, cara membantu murid mengubah kebiasaan buruk menjadi baik dengan atomic habit dan mindfulness, berkesadaran. Sikit-sikit, nanti lama-lama bisa menjadi bukit gitu. Menetaplah kebiasaan itu, tapi harus punya kesadaran. Kalau tak punya kesadaran tetap tidak bisa dengan paksaan. Ini yang jurus keempat. Jurus kelima, jalin koneksi. Belajar membangun koneksi dengan menjadi pendengar aktif dengan teknik solar, squarely, open posture, lean, eye contact, dan relax. Jadi anak-anak kita, misalnya anak-anak ini curhat dengan kita, itu cara kita mendengar, menjadi pendengar yang baik itu benar-benar kita cara duduk, kontak mata, dan kemudian harus relax. Dan kemarin kami itu mempraktekkan gitu, role play, gimana caranya melakukan teknik solar ini. Kemudian belajar melakukan keterampilan membuka percakapan. Ada orang yang mungkin masih tidak ngerti nih gimana caranya buka omongan nih. Kemarin diajarkan juga ya, buka percakapan, lalu bagaimana kita bertanya dengan pertanyaan terbuka untuk bisa ngorek-ngorek informasi dari murid kita yang ada masalah ya. Lalu keterampilan kita untuk merefleksikannya, menyimpulkan dan merangkum semuanya, sehingga nanti kita bisa melakukan pendekatan dengan konseling realita. Jadi tidak hanya menggali dari masa lalu, tapi yang kejadian saat sekarang itu, kalaupun dia harus bertanggung jawab, maka dia bertanggung jawab. Dan dia melakukan tanggung jawab itu dengan kesadaran dia, bukan paksaan. Terus sadar nih, dia dapat insight, oh iya ya, masalah ya kemarin ya, ini memang itu yang harus diperbaiki. Nah, lanjut, jurus ke-6, membangun kolaborasi. Nah, ini kita belajar melakukan kolaborasi dalam menangani masalah yang terjadi di sekolah. Mengetahui level masalah, memerlukan kolaborasi dengan siapa saja agar
di sekolah ini semuanya saling terkoneksi. Ya, guru mata pelajaran, kepala sekolah, TU, laboran, perpustakaan, bahkan CS juga bagian dari kita. Kita membutuhkan kerjasama, saling membangun sekolah ini agar lebih baik ke depannya. Ketika ada masalah, saling dukung, saling support. Termasuklah kita membangun kolaborasi dengan orang tua. Lalu jurus terakhir, menjaga situasi. Belajar mengenali ancaman. Ketika kita berada di sekolah, faktor eksternal bisa saja masuk ke sini sebagai ancaman. Bisa jadi sesuatu yang rawan, baik itu dibawa anak-anak dari luar ataupun dari dalam. Dan kita juga harus mampu untuk mengenali sumber daya yang ada di sekolah, supaya stabil sekolahnya, tetap aman, nyaman, dan membahagiakan seperti tadi tujuan awal gitu ya, tujuh jurus tadi ya. Melakukan kolaborasi bersama dengan semua warga sekolah sehingga situasi dapat terjaga. Ini jurus yang ke-7. Kemarin saya sudah melakukan praktik baik di sekolah. Yang pertama di kelas ini, di kelas 9A, tanggal kemarin. Nah, di kelas ini jumlah muridnya 1 orang ya, jadi ada 22 orang. Di jam 9.50 sampai 10.20 kemarin minta jam akhir karena tidak cukup waktunya, dan kita pakai metode ARKA. Nah, metode ARKA ini itu A-nya aplikasi, R-nya reaksi, K-nya konsep, A-nya aksi. Jadi dengan menggunakan metode ini, anak-anak itu pertama-tama aplikasi itu maksudnya adalah diberikan kayak pengalaman gitu. Anak-anak mendapatkan pengalaman, lalu kemudian kita gali refleksi dari pengalaman itu, artinya reaksi mereka, ya. Lalu kita menjelaskan konsep materi. Lalu setelah itu, bagaimana caranya mereka bisa memiliki aksi, melakukan aksi dari ilmu yang sudah didapat nih. Mendapatkan kesadaran melalui aplikasi yang pertama dengan reaksi. Jadi akan lebih masuk tuh di kepala mereka ya. Nah ini kemarin, nah ini runtutan ARKA-nya. Yang pertama aplikasi tadi, anak-anak kemarin saya minta, makanya kemarin di sini bentuknya letter U karena mereka buat menaranya di bawah dari kartu remi kemarin. Mereka membuat menara secara berkelompok. Ketika menara itu roboh, mereka harus punya kesempatan untuk bisa membangun kembali menara itu. Kemarin mereka memang teriak-teriak pas roboh tuh ya, pas roboh teriak, terus bangun lagi. Terus pas waktunya udah habis tuh berusaha untuk tetap menaikkan menaranya ya. Akhirnya yang ada satu kelompok yang memang berhasil untuk sadar. Karena sadar ini memang orangnya betul ya. Lalu reaksinya kemarin alhamdulillah anak-anak mampu untuk menemukan pelajaran dari pembangunan menara itu. Jadi mereka bilang ternyata ketika kita roboh, kita tetap selalu punya kesempatan untuk bangkit kembali. Seperti itu. Lalu bagian konsep menjelaskan konsep self resilience dan cara-cara membangun growth mindset serta belajar membuat hubungan dengan teknik burger. Ini teknik burger. Ini salah satu yang sudah dikerjakan murid. Nah, di bagian aksinya mereka buat ini. Ini contohnya. Jadi teknik burger itu ada 3. Bagian pertama apresiasi. Bagian kedua baru kita memberikan kritik
baru lakukan lagi apresiasi. Jadi mereka tidak merasa kita jatuhkan, gitu. Ini misalnya bagian pertama, kamu sudah merasakan, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Itu apresiasi pertama. Lalu kritiknya, agar bisa lebih baik, sepertinya harus belajar lagi. Lalu kembali memberikan apresiasi, saya rasa kamu pasti bisa. Seperti itu. Oke. Ini contoh yang sudah anak-anak buat. Nah, ini dokumentasinya. Ada Jojo dengan Nakit, ada Jinawa dengan Hani dan Nabila. Nabila ya? Nah ini yang kemarin dengan guru skala kecil. Ada yang Bu Cahya, Miss Penny, lalu ada Bu Futu dan Miss Dipa. Ini jurus ke-1. Tanggal 23 September 2025 di ruang kelas 8A jam 13.45 sampai 14.45. Ini lumayan agak lama karena mengerjakan tes ya, tes, jadi agak lama. Nah, ini kegiatannya. Aplikasi pertama mengerjakan tes gaya belajar dan tes kemampuan multiple intelligences. Lalu reaksinya, lalu refleksi dari pengalaman setelah mendapatkan hasil tes. Yang sebelumnya nggak tahu ternyata tahu. Lalu yang mungkin selama ini mengira-ngira ternyata betulnya pantesan saya begitu, kayak gitu ya. Lalu konsepnya saya jelaskan tentang macam-macam gaya belajar dan multiple intelligences, dan aksinya kemarin merancang strategi pembelajaran sesuai gaya belajar murid yang berseberangan dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi kemarin mereka berempat itu ternyata gaya belajarnya semuanya visual. Jadi mereka saya minta diskusi persamaan apa yang mereka temukan, lalu perbedaan apa yang ada di antara mereka, lalu membuat strateginya. Saya bagi jadi 2 kelompok. Yang satu membuat strategi untuk anak-anak yang auditori, yang satu lagi anak-anak yang kinestetik. Ya. Ini dokumentasinya kemarin. Nah, ini hasil kemarin, hasil yang diskusi pertama, terus yang ini yang strategi gaya belajar yang auditori. Seperti itu. Oke, selesai. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini tidak detail, tapi mudah-mudahan bisa menambah ilmu baru Bapak Ibu, karena sekarang kita pakai deep learning ya. Ternyata memang kalau menurut saya art ini termasuk deep learning. Jadi anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran lebih mendalam melalui pengalaman dan kemudian refleksi dari apa yang mereka kerjakan. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Alhamdulillah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pi atas penjelasan singkatnya ya, sayang sekali. Sebenarnya ini sangat akan memperkaya kita semua, bukan hanya sekedar untuk memberikan bukti kan. Ini bisa diterapkan oleh semua guru mata pelajaran. Saya berharap nanti suatu kesempatan ada waktu ini dipraktekkan dengan bukti. Kalau hanya sekedar ini kan sayang kan, bagaimana misalnya mengelola potensi, bagaimana mengelola emosi, terus bagaimana supaya kita tetap punya daya juang atau daya pribadi, terus bagaimana kita menjaga konsistensi, terus bagaimana kita menjalin koneksi, seperti ya Bapak Ibu, terus membangun kolaborasi, yang terakhir menjaga situasi. Kalau semua yang bisa diterapkan, pengembangan luar biasa lah saya pikir kita, dan insya Allah akan
praktekkan supaya dengan praktek tersebut Bapak Ibu bisa lebih mendalam. Nah, kan? Mendalam itu kan ada 3 ciri khas Bu Epi kan? Apa Bu? Apa tuh? Wih, hebat ini, mindful, terus meaningful, jelas, joyful, kita sama happy, ya. Jadi Bapak Ibu seperti sampai Bu Upi dan Bu Epi, sebenarnya kita di sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam ya. Intinya 3 aja tadi, ada bermakna, ya, terus ada kesadaran, dan tentunya anak ceria kan. Nah, itu aja sih kuncinya ya. Jadi saya berharap nanti Bu Upi bisa berbagi nilai waktu, mudah-mudahan pesertanya bisa itu semuanya sehingga bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh Bu Upi tadi ya. Terima kasih Bu Upi atas sharing ilmunya.